Sekarang setiap orang perlu menguasai keterampilan membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Lantas, bagaimana kalau Anda seorang pemula yang belum pernah memakai PowerPoint sebelumnya? Di video tutorial ini, saya ingin berbagi bagaimana caranya Anda bisa membuat slide presentasi dengan cepat dan mudah walaupun kita adalah seorang pemula. Tentunya teman-teman, kalau Anda seorang pelajar, seorang mahasiswa, pasti sering ya membuat tugas-tugas di sekolah, di kampus. Kalau Anda seorang dosen, seorang pengajar, Anda sering harus membuat presentasi untuk kegiatan training, kegiatan pengajaran, dan kalau Anda seorang profesional, Anda pun pasti diminta oleh atasan untuk membuat slide presentasi. Dalam tutorial ini kita akan mulai nanti langkah demi langkah dari awal sampai akhir, sehingga Anda akan mampu membuat slide yang menarik. Mulai dari slide judul sebuah presentasi seperti ini, kemudian kita akan belajar membuat slide yang berisi 3 buah poin, lalu kita akan buat sebuah diagram yang sederhana, kemudian kita akan gunakan sebuah gambar dengan beberapa bullet point seperti ini, dan terakhir kita akan buat sebuah slide penutup lengkap dengan animasinya. Untuk itu, ayo kita simak tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkunjung di channel Presentaidu, channel Bank Mandiri buat kita semua. Saya Muhammad Nur ingin berbagi bagaimana caranya kita membuat slide presentasi langkah demi langkah khusus buat Anda yang pemula. Yuk, mari kita mulai bersama-sama. Ini adalah layar dari komputer saya. Bagaimana cara kita mengoperasikan PowerPoint? Yang pertama kita cari dulu PowerPoint-nya. Cara paling mudah adalah teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada namanya di taskbar. Kalau kita punya komputer, biasanya akan ada ini logonya, logo bergambar huruf P, warna merah seperti ini. Nah, kalau kita arahkan mouse-nya akan tertulis PowerPoint. Kadang-kadang bisa kelihatan di taskbar atau juga di dalam icon-icon yang ada di laptop kita. Silahkan diklik. Akan dipanggil nanti PowerPoint-nya. Nah, di sini saya pakai PowerPoint versi 365. Teman-teman mungkin punya PowerPoint yang versi berbeda, ada yang versi 2019, 2016, ya 2013. Secara fungsi ini akan mirip dan apa yang kita latih saat ini dalam banyak kasus bisa dipraktekkan juga untuk versi-versi yang berbeda-beda. Sekarang saya sudah tampil di PowerPoint seperti teman-teman lihat. Kalau kita buka PowerPoint, inilah tampilan pertamanya. Sebelum kita mulai membuatnya, saya akan jelaskan dulu bagaimana kita memahami tampilan ini. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya judul dari presentasi kita. Ini judulnya Presentation 1. Karena kita belum menyimpan namanya, masih digunakan namanya Presentation 1 ini. Lalu di sini ada menu-menu, ada menu File, misalnya coba klik File ya, tampil seperti ini. Ada menu Home, ada menu Insert, Draw, dan seterusnya. Nah, perhatikan ketika saya mengklik menu-menu, itu di bawahnya ada tampilan yang berubah-ubah. Namanya yang ini adalah area toolbar-nya. Di toolbar ini akan berganti-ganti sesuai dengan menu apa yang kita pilih. Kemudian di sisi kiri ini adalah tampilan slide kita. Jadi ini slide 1. Tampilan besarnya adalah di sebelah kanannya. Itu kurang lebih tampilan sederhananya. Nanti kita akan lihat ketika kita mencoba membuat presentasi kita. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah presentasi. Pertama, tampilan ini saya akan buat judulnya dulu. Di sini ada tulisan nih, click to add title. Click to add subtitle. Jika saya klik untuk judulnya, caranya gampang sekali. Langsung saya klik saja, saya ketik. Misalnya saya ingin membuat sebuah presentasi berjudul menjadi komunikator asertif. Nah, teman-teman tinggal ketik seperti itu. Kemudian di bagian subtitle saya klik dan saya tuliskan nama saya, Muhammad Nur. Maka sekarang saya sudah selesai nih slide yang pertama, udah jadi. Terus bagaimana kalau kita pengen menambahkan slide? Ini kan cuma satu slide-nya. Maka langsung saya klik di sini. Saya bisa klik kanan, kemudian saya pilih New Slide. Sekarang muncul ini slide kedua. Tampilannya sedikit berbeda ya. Ini ada di atasnya judulnya, di bawah ini ada teksnya. Maka saya tulis di sini. Untuk slide berikutnya nanti akan saya buat 3 tipe komunikator. Nah, saya ingin membedakan ada 3 jenis komunikator. Apa itu? Yang pertama adalah, nah ini saya klik. Perhatikan di sini ada bullet point. Jadi saya klik yang pertama dulu,
agresif. Lantas untuk membuat poin yang keduanya, apa yang saya lakukan? Saya cukup tekan enter saja. Jadi saya enter, dia akan muncul di poin yang kedua. Ya, kemudian saya tulis di sini pasif. Kemudian saya enter lagi, asertif. Sekarang saya sudah jadi nih, sudah 2 slide saya miliki. Jangan khawatir kalau tampilannya masih terlihat sangat sederhana, nanti kita bisa ubah dengan indah slide-nya. Kemudian saya buat slide yang baru lagi. Tadi saya buat slide baru ya, saya klik kanan, saya pilih new slide. Seperti itu. Kemudian saya ketik lagi ciri komunikator asertif. Di mana ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama adalah seperti tadi ya, saya tuliskan percaya diri, enter. Kemudian proaktif, saya enter lagi, dan saya buat sini win-win. Jadi kalau kita membuat PowerPoint, coba buat hanya inti-intinya saja, poin-poinnya, PowerPoint. Jadi poin-poin yang powernya. Sekarang saya masuk ke slide yang keempat. Di sini saya klik tempatnya tadi ya. Teman-teman bisa juga menambahkan dengan cara klik insert. Di sini juga boleh. Ini ada new slide. Nah, ini kalau new slide ini bisa ada tampilannya seperti ini nih. Macam-macam. Nah, kita bisa buat, misalkan saya buat sekarang yang seperti tadi juga nggak apa-apa ya. Saya tulis mengapa harus asertif. Nah, di sini saya tuliskan kenapa kok kita harus asertif. Karena nanti kita akan mampu menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua adalah berani karena benar. Yang ketiga, berbicara dengan bijak dan empati. Ini selesai yang keempat, dan sekarang saya buat slide yang terakhir. Sama kayak tadi, saya bisa pilih new slide, dan kemudian saya tuliskan, ya, saya klik tadi yang title dan konten juga sama. Saya tulis saja, misalkan, jadilah komunikator asertif. Maka sekarang selesailah slide saya. Loh, kok tampilannya sangat basic sekali? Gak apa-apa, teman-teman sekalian. Jangan khawatir, karena kita akan punya kesempatan untuk mengubah slide ini menjadi nanti lebih baik. Nah, sekarang tadi perhatikan di slide yang pertama, ini adalah judulnya. Bagaimana cara kita menampilkan sebuah desain dalam PowerPoint kita? Maka kita bisa pilih menunya. Tadi saya masih tampilan standar PowerPoint, sekarang saya masuk ke menu desain. Saya klik desain. Di sini ternyata ada banyak pilihan desain. Kita perhatikan ya, kalau saya klik di sini, apa yang terjadi? Wah, ternyata berubah semuanya. Yang tadinya slide saya itu hitam putih, nah sekarang jadi berubah menjadi seperti ini. Ada 5 buah slide. Sekarang kita coba lagi misalkan tampilan yang lain. Seperti ini. Berubah. Jadi di bagian desain ini kita bisa memilih apa namanya itu themes ya. Di themes ini adalah tema-tema dari PowerPoint yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Nah, sekarang saya pilih nih salah satu temanya. Misalkan yang ini, saya klik. Maka sekarang saya sudah punya tampilan seperti ini. Jadi kalau kita lihat slide-nya, ini ada tombol slideshow ya. Jadi kalau kita ingin mempresentasikan, kita klik tombol slideshow di kanan bawah ini. Kita akan lihat nih slide pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Baik. Sekarang bagaimana cara untuk kita memperindah tampilan slide kita? Kita mulai dari slide judul dulu. Jadi kalau kita punya slide judul, maka sebaiknya kita tuh menggunakan sebuah gambar. Di gambar yang bisa mewakili dari topik ataupun judul dari presentasi kita. Karena saya di sini judulnya menjadi komunikator asertif, maka saya butuh gambar nih seseorang yang kelihatan asertif, kelihatan percaya diri, yang menjadi akan cover dari presentasi kita. Untuk itu saya akan coba cari gambar. Jadi cara cari gambar, teman-teman bisa searching ya, gambar misalnya. Saya searching nih di Google. Nah, saya buka, saya bisa gunakan website namanya freepik.com. Teman-teman bisa ketik ya freepik.com, kemudian misalkan di searching nih confident man. Nah, kalau saya searching, apa yang terjadi? Saya akan tampil nih, saya dapat gambar-gambar seperti ini. Misalkan saya senang nih ada gambar satu di sini. Jadi saya bisa klik gambarnya. Nah, sekarang gambarnya kita lihat di sini. Nah, ini dia gambarnya. Ya, gambar ini bisa saya download. Teman-teman bisa klik download, nanti gambarnya akan tersimpan kalau kita download. Kita bisa pilih yang free download ini. Ini kalau saya klik tanda panahnya ada banyak ukurannya, kita bisa pilih ukuran yang kita inginkan. Saya pilih ukuran yang small saja. Maka sekarang, nah ini dia, sudah tersimpan gambarnya. Atau saya pun bisa juga, misalkan gambar tadi,
saya ingin langsung copy paste, maka saya klik kanan di sini. Klik kanan, saya copy image. Saya copy gambarnya. Saya copy, dan sekarang saya pindah ke PowerPoint tadi. Di sini saya paste Ctrl V. Apa yang terjadi? Sekarang gambarnya pindah masuk ke situ. Kemudian gambarnya kita tata. Saya geser gambar, saya klik, saya geser ke sudut atas sampai dia ada garisnya kelihatan ya, seperti itu. Juga di sini saya tarik gambarnya sampai nanti ketemu di sisi bawahnya seperti ini. Nah, demikian. Jadi sekarang saya sudah punya gambar nih untuk mewakili slide tersebut. Gambar ini kalau kita lihat terlalu besar ya, jadi menutupi tulisan kita. Maka gambarnya mau kita potong sedikit. Caranya adalah saya klik menu Picture Format, lalu saya klik Crop di toolbarnya ini. Setelah kita klik Crop, apa yang terjadi? Sekarang ada titik-titik hitam, garis-garis hitam. Ini artinya apa? Kita bisa memotong gambar. Saya tarik di sini gambarnya, saya klik, saya tahan, saya geser. Maka nanti gambar yang area yang terang ini akan jadi gambar yang muncul, sedangkan yang gelap ini akan hilang bagiannya. Sekarang saya klik di luar, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini terpotong tulisan kita. Maka gambar kita letakkan ke belakang. Caranya, kita klik gambar ini lagi. Kemudian teman-teman tinggal klik kanan, lalu pilih di sini Send to Back. Maka sekarang gambarnya di belakang, tulisannya muncul ke depan. Saya ingin memperindah judulnya. Di sini judulnya terdiri dari 3 kata ya, menjadi komunikator asertif. Saya mau tonjolkan di tulisan asertif, maka saya klik di sini, saya enter. Jadi 3 baris seperti itu, dan asertifnya saya pilih teksnya, saya klik, saya geser seperti ini. Kemudian saya perbesar fontnya. Di bagaimana cara memperbesar font di PowerPoint? Gampang, kita bisa langsung ketik angkanya atau pakai huruf A besar ini, ada tanda panah ke atas. Ini kalau kita klik, makin besar nih fontnya. Jadi fontnya saya besarin, saya tebalkan. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian untuk tulisan komunikatornya ini dan menjadinya saya kecilkan sedikit. Ini saya buat 2 baris ya, mungkin saya enter lagi di sini. Misalkan seperti ini. Maka sekarang jadilah slide judulnya dengan baik. Lalu kita pindah ke yang kedua. Saya ingin membuat ini untuk 3 tipe komunikator. Ada yang agresif, ada yang pasif, ada yang asertif. Ini gimana cara buatnya? Kalau saya tampilkan dengan bullet point begini, tentu ini sangat membosankan ya. Karena kita ingin membedakan tadi 3 tipe komunikator, maka baiknya ada gambarnya yang bisa mewakili. Oh, seperti ini tuh yang agresif, seperti ini yang pasif, seperti yang asertif. Nah, untuk itu saya akan ubah slide ini. Saya akan buat slide yang baru. Caranya bagaimana? Caranya ya gampang sekali. Ini saya buat baru saja ya, saya letakkan di antara ini, saya klik kanan, new slide. Kita ketik ulang lagi tadi, 3 tipe komunikator. Nah, perhatikan, kalau kita ingin membuat poin-poin, kita langsung klik di sini. Tapi karena saya ingin membuat sekarang itu adalah gambar-gambar, maka apa yang saya lakukan, saya bisa klik di sini. Sebuah smart art namanya. Ya, teman-teman bisa klik di sini, maka tampil ini, tampilan-tampilan smart art. Lalu di sini kita pilih yang relevan. Karena saya memasukkan gambar, saya pilih bagian yang picture. Kita klik picture. Ada banyak pilihannya. Saya ini pilih yang picture seperti ini, frame-nya. Jadi ada nanti gambarnya, ada kotaknya seperti itu, ada teks di bawahnya. Saya pilih OK. Nah, sekarang seperti yang kita lihat, ini ada gambar dan teksnya. Kita bisa masukkan teksnya. Misalkan teksnya tadi tuh ada yang agresif. Lalu ada yang misalkan yang pasif, ya. Ada yang asertif. Nah, contoh seperti ini. Misalkan ada teks seperti itu. Adapun teks yang di sini kita biarkan dulu nggak apa-apa, nanti bisa kita hilangkan. Nah, sekarang kita ingin masukkan gambar-gambarnya. Ini sudah ada kotak-kotak gambar di sini. Jadi cara masukkan gambarnya sangat gampang. Kalau tadi kita copy paste ya, sekarang kita kalau sudah punya gambarnya, ini saya sudah punya gambarnya di laptop saya, tadi sudah saya download dari Freepik juga beberapa gambar, maka saya bisa klik logo ini, simbol ini, maka kita klik, apa yang terjadi? Akan muncul pilihan Insert Pictures. Kita ada punya pilihan apakah mencari dari komputer kita, from a file, atau dari stock image. Jadi karena saya pakai PowerPoint 365, saya bisa cari gambar secara online, langsung di PowerPoint, dan seterusnya. Saya pilih yang from a file dulu, maka sekarang saya cari
Nah, saya browsing di komputer saya, ya, di bagian pictures. Saya ingin tambahkan nih tadi yang agresif, saya klik nih. Ada gambar agresif, saya insert. Masuk gambarnya. Tepat dalam kotak yang tadi sudah kita punya di situ. Lalu gambar yang kedua, saya klik. From a file lagi. Ini adalah yang pasif. Insert. Masuk gambar di situ. Dan yang ketiga, asertif. Kita klik. From a file lagi. Dan kemudian asertif. Insert. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, saya punya slide yang lebih baik ketimbang slide yang hanya berisi bullet point seperti ini. Saya punya slide yang isinya adalah gambar dan kata kuncinya. Kalau kita slideshow, kita lihat ya. Nah, jadi teks yang tadi muncul tadi itu dia akan hilang, jadi jangan khawatir karena teks itu kalau nggak diisi, dia tidak akan tampil nanti ketika kita slideshow seperti ini. Sekarang saya sudah punya 2 slide, lalu saya akan masuk ke slide yang berikutnya. Nah, sini, tadi ada ciri-ciri dari komunikator yang asertif, percaya diri, proaktif, win-win. Tampilannya masih bullet point ini. Saya nggak suka tampilan seperti ini. Saya ingin membuat seperti diagram. Maka saya bisa gunakan tadi caranya insert, kemudian saya buat tadi yang namanya adalah apa namanya? Smart art ya. Maka kali ini saya biarkan bullet point-nya. Sekarang kita ubah langsung dari bullet point menjadi smart art atau menjadi diagram. Caranya saya klik, muncul kotak teks di sini. Nah, perhatikan di sini masih kedip-kedip kursor saya, maka saya harus klik di garisnya. Kemudian kita pilih garis ini, terpilih kotaknya semuanya. Nah, teman-teman bisa mengubah teks bullet point ini menjadi sebuah diagram. Jadi caranya, lihat dari menu kita, dari menu home, ada tampilan di bagian paragraf, ya, ada tampilan seperti ini. Kalau saya arahkan mouse saya, muncul judulnya Convert to Smart Art Graphic. Maka saya klik, apa yang terjadi? Saya bisa mengubah bentuk bullet point tadi menjadi berbagai bentuk diagram. Apakah bentuk yang misalkan seperti ini, ya? Apakah menjadi seperti ini, ya, seperti ini, dan seterusnya. Maka kalau saya bisa pilih yang saya inginkan. Tapi kalau pilihan di sini nggak ada yang saya inginkan, saya bisa pilih di sini More Smart Art Graphic. Saya pilih More karena saya ingin tampilannya seperti sebuah proses. Saya pilih yang proses dan saya pilih. Nah, ini dia, saya pilih yang basic chevron proses, jadi ada berbentuk seperti panah. Kalau sudah oke, saya pilih oke. Maka sekarang berubah dari yang tadinya tampilan bullet point menjadi tampilan sebuah diagram seperti ini. Kemudian kalau perhatikan di sini, ini teksnya 2 baris, ini 1 baris, 2 baris. Gimana caranya kalau kita ingin menyamaratakan ini ukuran fontnya agar sama semuanya? Jangan khawatir, teman-teman tinggal klik saja kotaknya, akan muncul terpilih, pilih menu home. Nah, di sini kita bisa atur nih ukurannya. Ya, kita bisa atur, misalnya saya atur nih ukurannya menjadi font 20. Kita coba ya, saya enter. 20 ternyata seperti itu. Masih terlalu kecil, saya bisa perbesar lagi. Maka saya pilih huruf A besar ini, increase font size. Saya klik, makin besar, makin besar. Nah, ini terlalu kebesaran, saya kecilin lagi. Oh, ternyata nih font 28 ini pas nih. Dia nggak sampai menjadi 2 baris. Maka setelah pas, saya klik di luar. Jadi slide yang ketiga, di mana sekarang saya punya slide yang berbentuk sebuah diagram. Sekarang kita pindah ke slide berikutnya. Di sini saya klik dulu ya slide saya. Sekarang saya pilih slide yang berikutnya. Mengapa harus asertif? Di sini ada bullet point. Saya ingin biarkan saja bullet point-nya seperti itu, tapi kita ingin tambahkan sebuah gambar. Maka cara nambahkan gambar seperti apa caranya? Kayak tadi, kita bisa klik menu insert, lalu kita bisa pilih pictures. Nah, pictures ini ada banyak pilihan ya. Ada pilihan from this device, artinya dari komputer kita, dari stock image, ataupun yang lain-lain. Saya akan pakai dulu dari device ini, dari komputer saya. Klik. Jadi kalau teman-teman sudah punya gambarnya, pilih from this device, cari gambar yang kita miliki, kemudian kita bisa masukkan ya gambarnya. Misalkan saya pilih gambar yang asertif ini, saya insert, muncul gambarnya seperti ini. Nah, kemudian gambarnya kita rapikan, kita klik gambarnya, kita geser, letakkan di sini. Kalau kita perhatikan ini kan kurang indah ya kalau hanya seperti itu, maka gambarnya bisa saya perbesar. Cara perbesarnya,
teman-teman bisa klik di sudut dari gambar ini, kita bisa perbesar atau perkecil gambar seperti ini. Saya perbesar, kemudian gambar ini saya berikan sebuah bingkai. Misalkan bingkainya di mana, jadi kalau saya klik gambarnya, dari menu Picture Format, kita akan dapat ini, Picture Styles. Ini adalah style untuk gambar kita. Ada banyak bentuk bingkai yang bisa kita pilih. Kalau saya arahkan mouse saya, berubah di bingkainya. Maka sekarang saya pilih bingkai yang nomor 2 dari kiri, saya klik. Muncul bingkainya, kemudian ini supaya lebih indah ya, saya nggak ingin bentuknya kotak, saya putar sedikit nih. Nah, jadi seperti itu. Kita geser sedikit lagi, kita perbesar. Jadi gambarnya. Supaya lebih memperindah, saya ingin tambahkan, juga buat teman-teman kalau ingin menambahkan sebuah shapes tertentu, sangat gampang ya. Kita bisa klik langsung, insert, ada namanya shapes di sini. Nah, kita bisa menambahkan bentuk apapun, bentuk kotak, bentuk lingkaran, garis, dan seterusnya. Saya pilih lingkaran, oval. Oval ini kalau saya ingin membuat sebuah lingkaran yang sempurna, maka saya tekan tombol shift dulu. Tekan tombol shift, kemudian saya klik mouse-nya, saya tarik. Muncullah lingkaran seperti itu. Lingkaran saya posisikan sedemikian rupa. Misalkan di sini, kemudian ini kan nutupin gambarnya ya. Supaya gambarnya nggak ketutupan, apa yang kita lakukan? Kita kirim ke belakang. Klik kanan, send to back. Maka sekarang gambar ini punya nuansa lingkaran. Kalau lingkaran kurang gede, bisa kita gedein. Saya undo dulu. Saya tekan shift supaya tetap lingkar. Ini contoh, misalkan teman-teman ingin membuat seperti itu. Sekarang kita sudah jadi ini slide yang keempat ya, dengan cepat dan mudah. Sekarang terakhir kita ingin masuk ke, nah ini dia slide terakhir kita nih. Jadilah komunikator yang asertif. Di sini ini adalah bagian judulnya, maka pertama saya mau ubah dulu layoutnya. Layoutnya caranya kita klik kanan saja. Ada pilihan layout di sini. Tadinya title dan konten ya, title and content. Saya pengen membuatnya menjadi yang ketiga ini, section header. Seperti ini. Sekarang kita bisa tambahkan sebuah gambar. Misalnya, saya ingin cari gambar. Tadi kita sudah nyari gambar dari website, dari internet, kemudian tadi kita bisa sudah masukkan juga secara otomatis ya ke gambar kita. Nah, sekarang saya mau cari gambarnya langsung di PowerPoint. Maka saya klik insert. Saya pilih pictures, saya pilih online pictures. Klik. Apa yang terjadi? Ini PowerPoint akan membantu mencarikan gambar secara online. Ini mirip kayak kita buka browser, kita cari gambarnya. Ini langsung di PowerPoint. Misalkan saya cari ini gambar orang-orang yang kelihatan bahagia nih, happy people. Saya ketik di situ ya, saya enter. Maka PowerPoint akan menampilkan gambar-gambar dari internet yang dia bisa temukan. Nah, tinggal kita pilih salah satu gambar ya. Misalkan saya pilih gambar yang ini. Perhatikan di sini muncul tanda centangnya di situ dan ada pilihan insert dalam kurung 1. Maka saya klik insert. Masuklah gambarnya di situ. Nah, gambar ini sekarang bisa kita tata. Gambarnya saya geser ke sebelah kiri misalnya, saya klik, saya geser. Kemudian saya nggak ingin gambar ini bentuknya kotak seperti ini, saya ingin bentuknya berbeda. Maka caranya gampang sekali, saya bisa pilih menu crop. Ya, ini crop, tadi ada crop di atas, ada crop yang di bawahnya. Kita klik crop yang di bawah, ada tanda panahnya ini, klik crop. Ada pilihan crop to shape. Artinya apa? Kita ingin potong gambar ini sesuai dengan shape tertentu. Maka saya pilih misalkan crop to shape, seperti ini bentuknya. Pentagon, saya klik. Berubah gambarnya. Jadi bentuk shape yang saya inginkan. Perhatikan di sini ada lingkaran berwarna kuning, artinya apa? Ini bisa kita kontrol. Saya mau atur, misalnya saya klik lingkaran kuning ini, saya geser supaya nggak terlalu tajam bentuk pentagonnya. Misalkan seperti ini, saya lepaskan, maka jadilah gambarnya. Sekarang bagaimana teks kita? Teksnya tadi di belakang ya, teksnya. Ini gambarnya kita kirim ke belakang dulu, kita klik gambarnya, klik kanan, send to back. Nah, sekarang teksnya. Teksnya bisa kita klik. Saya pilih bingkainya, saya geser nih kotaknya. Kalau perlu kotaknya kita bisa geser ke kanan sedikit. Dan saya pengen tonjolkan nih kata-kata asertifnya. Saya pilih kata-kata asertif, saya klik 2 kali, terpilih. Kita
kita tebalkan, kita besarkan. Nah, kalau perlu kita ubah warnanya. Jadi cara mengubah warna teks gampang sekali. Ini ada huruf A yang berwarna ini. Pilih panahnya. Kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Saya pilih warna yang ada di theme colors-nya ini biar senada dengan tampilan yang lain. Maka jadilah seperti ini. Selesai. Sekarang saya sudah punya 5 buah slide. Gambar ini saya perindah sedikit. Saya klik gambarnya. Saya pilih picture format ya. Kita bisa berikan sebuah picture effect di sini. Misalnya kita pilih efeknya shadow. Kita berikan sedikit bayangan. Saya bisa pilih bayangannya. Misalkan yang ini ya. Kelihatan tuh ada bayangan sedikit di sana. Maka sekarang jadilah slide kita. Jadi kalau kita lihat tadi, kita sudah punya dari slide yang pertama seperti ini. Ini kalau kita mau lebih bagus lagi, maka tulisan asertifnya kita ubah warnanya. Sama kayak tadi. Kita udah punya slide kedua. Seperti ini poin-poinnya. Punya slide yang ketiga. Nah ini kita nggak perlu pakai ya. Bisa kita hapus. Cara menghapusnya bagaimana? Klik slide-nya, tekan tombol delete. Ya, del. Hilang. Ini slide yang tadi ketiga yang bentuknya sebuah diagram. Slide keempat. Misalkan kita punya poin-poin seperti ini, maka saya sarankan teman-teman bisa menekankan poin-poin tertentu. Misalnya, mampu menyampaikan pendapat. Nah, saya klik pendapat, saya tekan huruf B ini, supaya tebal. Berani karena benar. Karena benarnya, atau karena mungkin beraninya gitu ya. Kemudian berbicara dengan bijak dan empati. Maka saya tebalkan bijaknya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kata kunci. Supaya audiens dengan cepat menangkap poin-poin yang kita miliki. Maka sekarang selesai. Kita sudah punya slide. Kita lihat dalam sebuah slideshow. Saya klik dari slide yang pertama, lalu saya klik tombol slideshow. Kita lihat. Inilah slide pertama kita. Slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima. Gampang ya? Nah, sekarang bagaimana kalau teman-teman ingin menambahkan animasi? Ini terakhir saya ingin tambahkan sebuah animasi. Kita akan buat animasi yang simple saja. Saya mulai dari slide yang pertama dulu nih. Maka saya mau kasih animasi di gambarnya. Saya klik gambarnya, saya pilih menu animation, lalu saya kasih animasi misalkan fade. Nanti dia akan muncul seperti itu. Kemudian di sini ada poin-poin 1, 2, 3. Karena ini adalah sebuah tadi picture layout, sebuah diagram, maka saya bisa klik di sini, akan muncul di kotaknya. Maka saya pilih jenis animasinya. Ya, misalkan saya pilih animasinya itu yang float in. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu saya klik di sini effect options-nya supaya dia nanti satu persatu, maka saya pilih one by one. Kita lihat 1, 2, 3 seperti itu. Lalu saya pindah ke slide berikutnya. Di slide diagram, saya klik diagramnya. Saya kasih animasi, kali ini saya pilih yang fly in. Dia akan terbang. Ini terbang dari bawah tadi ya, maka kita pilih di bagian effect options. Saya kepengen dari kiri terbangnya, from left. Seperti itu. Dan saya pun kepengen tadi satu persatu munculnya. Klik lagi, pilih one by one. Demikian ya. Kemudian di slide kita yang berikutnya, di gambarnya, saya klik, saya kasih animasi fade, kemudian teksnya, saya klik text box-nya, saya pilih fade lagi, supaya muncul satu persatu. Dan terakhir, slide terakhir saya klik gambarnya, ya saya pilih lagi fly in. Fly in-nya saya pilih effect options, buat from left. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kalau kita ingin mempresentasikan, maka kita pilih slide yang pertama, pilih slideshow, dan teman-teman akan bisa mengatakan bagaimana caranya menjadi komunikator yang asertif. Kalau kita lihat ada 3 tipe komunikator. Yang pertama yaitu orang yang agresif. Yang kedua yang bersifat pasif. Yang ketiga adalah yang asertif. Dan inilah yang ingin kita harapkan. Ciri dari seorang yang asertif itu adalah dia percaya diri, dia proaktif, dan juga selalu berusaha mencari jalan tengah, win-win solution buat semuanya. Kenapa kok kita harus asertif? Karena dengan asertif kita akan mampu menyampaikan pendapat kita akan berani karena benar, kita akan berbicara dengan bijak dan empati. Karena itu, ayo, jadilah komunikator yang asertif. Sekarang, bagaimana kalau kita ingin menyimpan PowerPoint kita? Kalau kita lihat ya, tadi di sini masih PowerPoint 1 tulisannya. Jadi bagaimana cara save-nya? Yuk kita lakukan.
Caranya gampang sekali, teman-teman tinggal klik saja menu File, kemudian pilihan Save di sini. Kita save ya, kita save. Nah, kemudian pilih lokasinya di mana, bisa dicari ya, misalkan di PC saya, lalu saya berikan namanya di My Dokumen saya, misalnya tadi komunikator asertif, itu namanya, lalu saya save. Maka sekarang kalau kita lihat di sini sudah berubah nih, jadi komunikator asertif sebagai file PowerPoint-nya. Nanti saya bisa buka kembali file ini kapanpun saya inginkan. Nah, itulah tadi 5 buah slide yang sudah kita buat dengan cepat, dengan mudah dari awal, bahkan bisa dilakukan buat teman-teman yang masih pemula sekalipun. Baik, teman-teman sekalian, jadi itulah tadi bagaimana caranya kita bisa membuat slide PowerPoint ya dengan cepat dan mudah, bahkan untuk pemula sekalipun. Sangat gampang sekali, tinggal masukkan teksnya, tambahkan gambar, pilih desain yang kita inginkan, berikan sedikit animasi, maka Anda pun akan bisa membuat slide yang baik dan menarik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kalau Anda punya komentar, punya saran, pengen tahu tips apa yang lain lagi, silahkan boleh tuliskan ya di kolom komentar. Insya Allah saya dan tim akan selalu membuat video-video baru seputar teknik-teknik pembuatan slide seperti ini yang akan membantu Anda untuk lebih terampil menggunakan PowerPoint. Silahkan juga lihat video-video yang lain, dan kalau Anda ingin belajar secara khusus tentang presentasi, silahkan dilihat di deskripsi di bawah. Saya dan tim juga punya sebuah pelatihan yang baik buat teman-teman sekalian untuk menguasai keterampilan presentasi dari awal sampai akhir. Sekali lagi, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.